Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan nomor NIM 199204200 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Ingin memaparkan tugas dari belajar pembelajaran mengenai materi bahan belajar e-learning. Pada perkembangan teknologi saat ini, salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran berupa bahan ajar yang dapat memuat secara utuh antara teks dan media dapat ditemukan dalam bentuk e-learning. Sedangkan pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan belajar sebagai materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar e-learning disebut juga sebagai bahan ajar berbasis internet atau web. Selain itu, bahan ajar e-learning juga disebut sebagai bahan ajar online. Hal ini dikarenakan karakteristik bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan secara online. Sesuai dengan namanya, pengertian bahan ajar e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Pemanfaatan melalui web dapat memudahkan guru untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat memuat teks, gambar maupun dalam bentuk simulatif. Apalagi sekarang dalam faktor corona. Karakteristik bahan ajar e-learning adalah bahan ajar merupakan elemen penting dalam e-learning karena memiliki peran dan termasuk inti dari pembelajaran e-learning. Untuk itu, kemampuan seorang guru dalam mengembangkan bahan ajar e-learning menjadi sangat penting guna menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bahan ajar e-learning memiliki peran penting berdasarkan karakteristiknya yang lebih kompleks dibandingkan bahan ajar lainnya. Berikut beberapa karakteristik bahan ajar e-learning diuraikan Kementerian Pendidikan Nasional 2010, yaitu pertama, 1. Memanfaatkan keunggulan komputer yaitu digital media ataupun teknologi jaringan atau komputer network. Yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang keempat, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri. Yang kelima, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan sangat memerlukannya. Yang keenam, yaitu memanfaatkan pertukaran data yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Selain karakteristik di atas, ciri yang saya sebutkan, ciri khas bahan belajar e-learning yaitu dapat memuat materi yang bersifat simulatif, artinya bahan belajar e-learning dapat menyajikan media keunggulan bahan ajar e-learning seperti diuraikan di awal. Bahan ajar e-learning memiliki keunggulan fasilitas dibandingkan bentuk yang lainnya. Berikut rincian mengenai keunggulan ajar e-learning dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, 1. Memberikan kemudahan bagi guru dalam pembelajaran untuk menjelaskan hal yang lebih abstrak. Yang kedua, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif serta mempunyai ketertarikan pada materi yang sedang dibahas. Yang ketiga,
Siswa dapat belajar atau menelaah bahan ajar sewaktu-waktu karena bahan ajar dapat tersimpan di komputer ataupun di HP. Keempat, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang berstruktur dan terjadwal melalui jaringan internet. Yang kelima yaitu guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Adapun kekurangan dari bahan ajar e-learning. Meskipun demikian, bahan ajar e-learning juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, belum semua wilayah tersedia komputer listrik, fasilitas, dan internet. 2. Guru dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Yang keempat yaitu kurangnya interaksi face to face, yaitu tatap muka langsung antara guru dan siswa, bahkan antar siswa sendiri. Kurangnya interaksi ini memperlambat terbentuknya value dan dalam proses belajar mengajar. Penelitian pembelajaran e-learning. Penelitian mengenai pembelajaran e-learning sudah banyak yang melakukannya. Penelitian ini termasuk dalam kategori Research and Development, yakni pengembangan bahan ajar e-learning. Banyaknya penelitian mengenai pengembangan bahan ajar e-learning menunjukkan bahwa produk dan pembelajaran ini memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan bahwa bahan ajar e-learning memiliki banyak keuntungan sebagai bahan pembelajaran. Berkaitan dengan itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini yang begitu pesat, pengembangan bahan ajar e-learning sangat diperlukan sebagai bagian dari inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan siswa yakni semakin terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai Shreya dalam Surjono 2013 bahwa implikasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran inovatif adalah diperolehnya pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif, interaktif, dan evaluatif. Oleh karena itu, pembelajaran e-learning dapat diterapkan secara kolaboratif dengan memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis web. Kesimpulannya, pembelajaran yang biasa disebut dengan blended learning ini sangat bermanfaat, terutama untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif, interaktif, dan evaluatif. Baiklah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.